dan tidak mengenal sopan santun sehingga berani kepada orang tuanya, berani kepada gurunya, ya, meremehkan teman-temannya, suka membuli teman-temannya gitu. Itu karena dia nggak tahu tentang masalah adab. Padahal adab ini sangat penting sekali. Sebelum belajar, sebelum mempelajari ilmu, belajar dulu masalah adab. Ya. Masalah makan saja ada adabnya, Pak. Nggak boleh makan itu istilahnya apa, ngerangleh gitu, apa namanya, yang makannya jauh terus diambil gitu. Rasulullah mengatakan, wahai gulam, wahai anakku, ketika ada anak kecil itu makan dengan tangan kiri, terus dia tidak mengucapkan basmalah, terus ngambil yang jauh. Maka Rasulullah mengatakan kalau makan dengan tangan kanan, diawali dengan basmalah, wakul lima yalik, makanlah yang paling dekat dengan kamu. Kalau depan kamu itu tempe, ya ambil tempe, meskipun di sana ada kakap gitu kan, ada daging ayam. Kalau pengen ngambil ngomong, Pak, digeser, biar dekat. Kalau dekat kita ambil. Jangan tuh cuma rendah ini, malah jiglok, ambruk gitu kan. Akhirnya nggak termakan. Yang bagus itu kalau mejanya itu bisa diputar ya, putar gantian. Tadi dapat ayam, tadi dapat ayam, sini dapat ayam, biasanya dapat tahu, dapat kerupuk gitu. Lalu putar-putar terus gitu. Itu adab ya. Masalah makan ada adabnya, majelis ada adabnya, menerima tamu juga adabnya, ada adabnya. Begitu tamu datang itu diberi minum dulu ya, sebagai bentuk penghormatan kepada dia. Ya, dalam perjalanan mungkin haus, meskipun sekedar air putih gitu. Itu kalau dia nggak mengenal adab sopan santun, itu ya sampai rampung bertamu nggak diberi minum, sampai tamunya nembung, Mas wedang putih honoran Mas, oh iya dia tak jimbok kesek gitu. Padahal sangat penting sekali itu, apalagi pas safar, perjalanan, pas puasa, mampir nang masjid, harapannya nang masjid ada buka bersama, nanti ikut buka di situ. Sampai di situ orang ditawani. Kok ya tiga-tiga bentuk ono tamu, ya paling tidak ya ditawani minum, ditawani takjil dulu kan. Pernah Pak saya itu ngambil ke sebuah masjid, ada buka bersama di situ. Ya, mestinya ada tamu tuh boleh ditawani. Ya, ini dia datang ke situ kan sebelum maghrib, berarti memang dia belum berbuka. Boleh jadi dia nggak punya bekal, nggak punya uang, paling tidak air minum lah biar untuk batalkan puasanya. Tapi kalau dia tidak peka, nggak punya adab tadi, nah nggak peka itu akhirnya gimana Pak? Pekok nih. Betul itu dia buatan peka itu akhirnya pekok nih. Ya, makanya di dalam Islam itu ada adab, sopan santun. Bahkan di dalam sebuah perkataan Imam Malik mengatakan, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Kemudian ulama yang lain mengatakan, Yusuf bin Al-Husain mengatakan, bil adab tafhamul ilma. Dengan kamu mempelajari adab, dengan sendirinya kamu bisa memahami ilmu. Masalah meremeh ya Pak. Anak kita salaman kemudian cium tangan, itu adab lah ini, hormat kepada orang tua. Wah itu hulu, itu terlalu berlebih-lebihan. Para ulama itu membolehkan ketika sang anak itu salaman sama orang tuanya kemudian mencium tangan. Itu ada rasa tawadhu dari seorang anak kepada bapak. Anak ketemu kalau bapaknya halo gitu kan, kisbeh gitu kan, salam jauh. Ini gimana adabnya? Gitu. Ya, nunduk, salaman, itu kemudian dicium tangannya. Kepada yang berjasa kepada kamu, ustadz-ustadz yang punya ilmu, salaman, kemudian terus itu udah apa-apa, dicium itu udah apa-apa. Karena sebagai bentuk adab seorang murid kepada ustadz, biar mendapatkan ilmu dari si ustadz tersebut. Gitu. Ya. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilm 20. Kami belajar adab itu selama 30 tahun dan baru belajar ilmu itu selama 20 tahun. Lebih lama belajar adab daripada belajar ilmu. Ikhwan fillah, nanti akan kita urutkan ya.
Ya sudah pernah belajar, ya tidak apa-apa ngulangin lagi. Namanya ilmu kan diulang-ulang terus, dan jelas nanti versinya kan berbeda. Karena ustadznya berbeda, maka versinya juga berbeda. Tambah ilmu pasti yakin. Untuk mengawali, karena kita kaitkan dengan kondisi hari ini yang sering terjadi musibah ya Pak. Kemarin itu di tempat kami, ya tempat saya itu, ada seorang ummahat, ibu-ibu. Beliau mau berangkat kajian mulazamah, melewatin underpass. Underpass itu jalan yang bawah itu Pak. Ya. Itu katanya proyek gagal Pak itu. Nah udan itu kalau kolam nggak bisa dilewatin. Itu kalau nggak hujan itu ya jalannya sudah ngeri sekali gitu. Rusak parah. Padahal mobil-mobil besar itu lewat situ. Dan si ibu ini ketika mau taklim lewat situ, naik motor. Lengkap pakai jaket, pakai helm gitu. Nah, begitu lewat ada mobil gede ngepim, klakson, kaget. Akhirnya ninggol bronjong yang bawa bakso gitu, terus jatuh. Helmnya terlepas, kepalanya kena aspal. Tidak ada yang tahu. Identitasnya juga nggak bisa, HP-nya juga terkunci. Dibawa ke rumah sakit, teman-temannya yang sedang taklim itu kaget loh, kok lama sekali gak datang-datang. Biasanya kalau dia tidak datang izin, itu dia beritahu, kok ini gak beritahu, dibel, sehingga angkat polisi. Ini mbak ini sedang di rumah sakit, segera datang ke sini keluarganya. Keluarganya datang ke situ, ternyata sudah nggak tertolong, sudah meninggal. Anaknya yang kecil, masih kecil, umur kelas 4 SD, itu temannya anak saya gitu. Wong itu habis taklim nanti jemput anaknya nunggu-nunggu nggak datang ibunya. Ternyata kecelakaan, sudah meninggal dunia. Itu sudah hati-hati, sudah pakai helm, sudah pakai jaket, dan jelas kalau dia underpass itu jalannya nggak terlalu kencang Pak, pelan-pelan. Ya, tapi qadarullah wa masya fa'ala, namanya musibah itu seperti itu. Kemarin di Kalimantan Timur nih, Kaltim yang viral itu Pak. Sudah hati-hati, lampu merah, berhenti semuanya, motor-motor, mobil. Tiba-tiba dari belakang itu ada truk tronton, remnya blong. Ya sudah langsung sasar semuanya, motor, mobil, habis. Gitu. Meninggal dunia, berapa itu saya lupa, ada yang sampai 5, 6 atau 7. Yang luka-luka, sudah luka-lukanya ngeri Pak itu. Dengan lihat itu gak tega. Gitu. Itu juga takdir Pak, itu sudah berusaha, sudah berhati-hati, tapi ternyata juga dapat musibah. Ya, yang mobil Ayla merah itu, yang paling parah itu, sudah ringsek-sek itu kan yang di dalamnya kan ada bapak ibu sama anaknya masih umur 4 tahun. Itu habis ngantar ke bandara di Balikpapan itu, terus pulang ke Samarinda mestinya, tapi salah jalur, akhirnya malah masuk ke Balikpapan, ke kota. Nah di tempat tersebut akhirnya malah kecelakaan. Bapak ibunya kritis, ya, lukanya itu sampai 90% itu Pak. Terus anaknya itu selamat, Masya Allah, luka saja enggak, terlempar gitu, terus diselamatkan sama ibu-ibu gitu kan, tinggi gitu kan. Ketika keluarganya datang langsung diserahkan sama keluarganya, terus dia hilang, nggak tahu kemana. Seringnya yang selamat dalam kecelakaan hebat itu anak kecil. Jangan masih ingat Vanessa Angel itu, artis, sama Bibi, suaminya, sama anaknya, sama pembantunya. Suami istri ini, bapak ibu ini meninggal dunia semuanya. Anaknya si Galas E ini kan masih hidup kan. Itu coba kena pelipisnya gini saja, sampai sekarang masih hidup gitu. Masya Allah. Terus lagi bapak ibu sekalian, yang selamat itu ada bapak ibu naik sepeda motor. Dia punya kebiasaan suka sedekah di setiap hari Jumat. Ya, sedekah roti. Itu rotinya masih cementel di situ di motor. Motornya masih utuh. Dan bapak ibu tersebut selamat. Luar biasa. Keajaiban sedekah. Jangan masih ingat kemarin di pasar Kroya Cilacap itu. Pasar itu hangus, semuanya terbakar habis.
kanan kiri semuanya bisa sendiri lihat itu ketika di syuting itu, di video itu. Kecuali satu warung Pak Bu, kecuali satu warung. Kanan kiri itu sudah hangus semuanya, warung ini masih utuh tuh dengan semua dagangannya itu utuh semuanya. Ketika ditelusuri ternyata bapak ini suka sedekah. Bahkan kalau ada yang beli tidak punya uang digratiskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan hambanya dari kematian, dari musibah karena kebiasaan dia untuk bersedekah. Yang penting istiqomah Pak, sedikit-sedikit enggak apa. Oh enggak perlu langsung sedekah 50.000, 100.000, 1 juta, baru babar belas orang sedekah. Setiap hari istiqomah, habis sholat subuh 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ya minimal kan 2.000 masa infak sedekah 500 Pak kelinting gitu. Lho jenengan niku mlebu nang WC toilet kamar mandi itu piro 2.000 lho niku. Nek jenengan gawa 1.000 rupiah tok iso mlebu ra iso metu ya. Iya lho 1.000 2.000 kok 1.000 niku. Nek go 500, lha mlebu swarga go 500 infak ini. Wis ora jaman 500 oleh apa gitu. Ya paling tidak 2.000 5.000 lah. Mendina 2.000. Jadi di rumah masing-masing itu punya kotak infak gitu. Kotak infak. Mendina mlebokne. Insya Allah jenengan rasakan barokahnya, barokah hartanya, barokah keluarganya, terbiasa infak sedekah. Sebulan terkumpul 50.000, tidak apa-apa, 60.000 disetorkan. Ya, untuk pesantren istiqomah, untuk masjid, untuk bantu yang membutuhkan. Tapi sekalian, adab dalam bepergian diantaranya yang pertama adalah selalu membekali diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya safar itu setiap orang itu pasti pernah safar, mengadakan perjalanan. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak akan mungkin lepas dari safar. Wah arep ra gelem dolanan nang ndi lah nang omah tok wae. Lah kecelakaan terus piye medeni? Kecelakaan pesawat ora wani munggah numpak pesawatnya meledak. Akhirnya terus numpak kereta api, ternyata ada kereta api yang anjlok. Wah wedi numpak kereta api. Numpak bis bisa ada kecelakaan. Wedi numpak bis. Akhirnya numpak mobil pribadi tabrakan sampai saenjen nang jalan tol wedi meneh. Akhirnya jalan kaki itu sudah pemburi ya mati. Lah terus piye wis engko tak nang omah wae. Nang omah kebulan omah mati padha wae. Lah terus piye ya wis mati ya wae. Namanya orang hidup itu mesti ada risiko. Nek kamu takut hidup ya mati saja gitu loh. Karena takut mati. Justru takut mati malah akhirnya mati. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tawakal kepada Allah. Kita pasrahkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak isinya cuma khawatir, kogek-kogek, was-was gitu kan. Numpak pesawat kok dijeglok, numpak kereta kok anjlok, numpak bis tabrakan, numpak sepeda motor kok jeglok, masuk ke jurang. Jalan kaki yuk keseruduk motor juga sama. Sudah kita pasrahkan kepada Allah dengan mengatakan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Begitu keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi, aku pasrahkan, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Mertu-mertu buani bocor nang tengah hutan di bawah ini. Yang memberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berilah keselamatan dalam perjalananku ini. Pun bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Sing kuat niku jenengan ya Allah, saya itu lemah. Sekuat apapun saya, sepintar apapun nyetir, kalau Allah berkehendak kecelakaan ya kecelakaan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seorang hamba keluar dari rumahnya dengan mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah,
Itu setan pengen ganggu dia, kau ganggu dia yuk, kita celakain dia, kita sesatkan dia. Gimana kita bisa mengganggu seorang hamba yang dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, hudita, wa kufita, wa wuqita. Dia telah mendapatkan 3 jaminan orang yang mengucapkan doa tersebut. Apa itu? Hudita, kamu akan mendapatkan petunjuk, enggak tersesat. Lalu ngarep nang Solo ya. Dari Karanganyar gitu ya. Mestinya kan ke arah Solo kok malah ke arah Tawangmangu. Itu kan bertolak belakang banget toh. Itu mungkin Pak kalau malam hari. Iya, malam hari. Lalu maunya itu ke Jogja malah ke arahnya Kartosuwono. Kenapa? Karena bingung dia berbalik arah. Kita ya menuju ke selatan malah ke utara. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak bisa menjadikan seseorang itu akan tersesat, terutama di malam hari. Banyak orang bingung. Makanya kalau kita berdoa dengan doa ini, hudita, kamu mendapatkan petunjuk. Wa kufita, kamu akan dicukupkan keperluanmu. Namanya orang safar, bepergian, itu mesti ada tujuan, Pak. Apa ana wong metu ndi sak paran-paran, mbuh tekan ngendi. Meskipun dia bilang sak paran-paran, mesti ada yang dituju loh Pak itu. Orang guru melaku tol, itu kan enggak. Mesti dia mau kemana. Atau detik dalam hatinya mau kemana. Mungkin guru melaku tol, ini kan nyemplung jurang mungkin. Dia punya keperluan mau kemana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan semua kebutuhan dia, semua keperluan dia. Arep golek minyak goreng konggone regane 14.000. Nang dina Indomaret nang Alfamart. Wah, ngantri pirang-pirang. Yang dadak ngantri iki opo? Persediaannya masih banyak dan itu waktunya masih lama. Itu kan permainan toh Pak, itu regane 20.000 pertama kali dinaikkan, setelah itu nanti siapa yang beli di sini 14.000. Ya mesake sing wis kulaan nang warung-warung desa-desa niku Pak. Aku wis kulaan regane sak tak 20.000 ora payu saiki. Soalnya do tuku nang Alfamart nang Indomaret kabeh 14.000. Terus iki tak dol karo sapa? Itu kapitalis Pak seperti itu. Yang punya modal banyak mereka bisa mempermainkan harga. Lah sing warung-warung cilik-cilik kan mesakne. Kulake 19.000 ngedol 20.000 bati 1.000 rupiah. Lah kon ngedol 14.000 ya tuna lho niku. Ya enggak bati rugi. Nggih. Maka Bapak sekalian, kalau kita keluar dengan mengucapkan doa tadi itu, segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang lebih penting itu, wuqita, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat perantaraan sinten? Malaikat. Coba saya tanya, malaikat itu yang bersama dengan kita berapa malaikat Pak? Adik-adik, berapa malaikat yang bersama dengan kita? Saya tanya dulu, jumlah malaikat berapa? 10. Itu penyesatan Pak. Pelajaran TK, pelajaran SD, berapa jumlah malaikat? 10. Lah masa malaikat baru 10 tok ini? Malaikat yang jaga di langit pertama, kedua, ketiga sampai 7 itu setiap langit itu ada malaikat. Rukuk sujud di situ, tidak ada satu jengkal pun di langit itu kecuali malaikat di situ. Makanya penduduk langit itu ya malaikat. Yang masuk ke Baitul Makmur, langit ke-7 itu 70.000 malaikat dan nggak pernah keluar selama-lamanya. Setiap hari. Jangan itu mencoba pintar ini. Nah terus yang bersama dengan manusia berapa? 4 malaikat. Kanan mencatat amal kebaikan, kiri mencatat amal keburukan, depan belakang malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga kita, selalu menjaga melindungi kita bersama dengan kita yang jogo iki. Ibu wis maca donga utawa wis maca dijogo, selalu bersama dengan malaikat, dijaga oleh malaikat. Setiap hari manusia bersama dengan 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Pergantian shiftnya kapan? Siang, sore sama pagi. Waktu asar sama waktu subuh. Itu hadisnya sahih Pak.
Jadi malaikat siang yang jaga kita 4 ini diganti dengan malaikat malam itu pada waktu asar. Makanya kita disuruh untuk membaca zikir sore, disuruh untuk melaksanakan sholat asar. Sholat yang berat bagi orang munafik itu adalah sholat asar sama sholat subuh. Nanti pergantian shift malam dengan shift siang itu pada waktu subuh. Subuh, malaikat malam diganti dengan malaikat siang. Itu ketika diganti oleh malaikat siang, malaikat malam ini 4 malaikat tadi itu naik ke atas. Jadi masing-masing manusia itu punya pintu di langit nih, ada pintu di langit untuk menaikkan amal ini. Ada pintu lagi untuk menurunkan rezeki. Naikkan amal, turunkan rezeki, naikkan amal, turunkan rezeki. Maka ketika seorang muslim meninggal dunia, langit itu menangis. Loh kok nangis ngopo? Iya, saiki wis ora ana amal sing munggah, ora ana rezeki sing midun. Soale seorang mukmin meninggal dunia. Langit sampai langit itu menangis karena meninggalnya seorang mukmin. Tapi ini wong kafir bergelimang dengan kemaksiatan kon mati disyukurke. Wis syukur mati agama. Yang bersenang-senang itu bukan sekedar tetangga-tetangganya, bahkan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, do melu seneng nek wong kafir mati. Nah, sing biasane rusak mati, syukur. Sing biasane ganggu mati, syukur. Sing biasane ra salat mati, syukur. Langit dan bumi tidak menangisi kematian. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Langit dan bumi pun tidak menangisi kematian orang kafir. Tapi kalau orang beriman, langit itu menangis. Loh, wis ra ono amal sing munggah. Amal ini dinaikkan ke atas sama malaikat. Dilaporkan sama Allah. Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Hei malaikat, tadi kamu tinggalkan hamba-hambaku gimana? Oh, taraktuhum wa hum yusallun. Aku tinggalkan tadi mereka dalam keadaan sholat. Teng masjid Istiqomah, do sholat subuh berjamaah, masya Allah. Karena itu terus zikir nanti matahari terbit. Dilaporkan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Napa sholat, zikir, qiraatul Quran. Ya. Sore itu juga seperti itu. Ditanya, kaifa taraktum ibadi? Gimana kamu tinggalkan hamba-hambaku tadi? Oh, sholat asar. Ya Allah, sholat asar. Teng masjid Istiqomah. Baru aku terus ngaji, ngaji anak-anak TPA. Masya Allah. Lah bagus sekalian. Jadi malaikat yang menjaga tadi itulah yang akan selalu melindungi kita, selalu bersama dengan kita. Kalau kita tadi nama Pak berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Lah, ada adab yang lain terkait dengan masalah bepergian ya, selain berdoa diusahakan. Yang pertama dalam masalah hukum bepergian ya, diperbolehkan mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjenengan safar perjalanan ya, aku arep milih putuku nang Lampung ngono teng Jakarta teng Semarang. Tidak numpak bis, mobil pribadi. Lah ketika safar niku Bapak Ibu sekalian boleh mengkosor. Mengkosor itu meringkas sholat yang 4 rakaat ini menjadi 2. Nih. Tapi syaratnya harus sudah keluar dari rumah. Jangan aja ke Semarang, terus tak jamak sih kalau kosor sisan. Nggak bisa. Menjenengan omai cara Istiqomah, bar sholat duhur, terus dijamak karo asar, asarnya gurung rakaat tok. Menjenengan dari safar nih, dari pindah. Maka asarnya tetap petang rakaat. Dijamak boleh, namanya jamak takdim. Sholat duhur tambah sholat asar ya. Tapi 4 rakaat tambah 4 rakaat ya. Dulu pas di pesantren itu juga banyak juga gak paham Arab daki nang lawu jamak, dijamak kok rakaat ya tidak betul. Kamu belum berangkat safar, cek nang Solo, cek nang masih tempat tinggalnya. Makanya boleh dijamak tapi jangan dikosor. Kosor niku ringkes nggih. Nek kamu sudah safar.
Kosor safar, kosor safar. Nek ora safar ojo ngosor. Jadi tetap dijamak ora apa-apa, tapi tidak boleh di kosor. Jadi 4 rakaat jadi 2 rakaat kecuali maghrib nih. Maghrib tetap 3 rakaat. Tak kosor jadi 1 rakaat ya ora oleh. Mengkosor sholat dimulai sejak dia meninggalkan negeri yang ditinggalinya hingga kembali. Jadi setelah dia pergi ke Karanganyar, kemudian itu sudah boleh mampir ke masjid terus kosor. Lah nek jamak bolehnya Pak Ustaz? Boleh. Kalau apa? Kalau dia itu masyakoh. Masyakoh itu kalau berat. Wah, itu katanya engko sholat meneh pas sholat isya, sholat meneh pas di asar katanya kaboten, gak wudhu meneh gak mandek meneh. Ya wis tak jamak wae. Boleh dijamak. Tapi itu sekalian, jamak itu tidak harus ketika kita bepergian. Tidak bepergian mungkin dijamak. Contohnya apa? Jamak motor, ini jamak hujan. Pas dengan Allahu Akbar sholat maghrib, lo kok udah terus langsung dijamak sama isya. Boleh itu. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus ada yang komat sholat isya. Masa bercerak kodoknya berkodok tinggal melangkah, masa tidak dijamak. Rasulullah SAW itu tempat tinggalnya mepet masjid, tapi tetap Rasulullah menjamak sholat ketika motor gitu. Karena memang ada rukhsahnya di situ. Makanya dulu ketika di pesantren hujan deras itu Pak, malah justru santri itu semangat ke masjid. Apa soalnya dijamak. Ternyata bar sholat maghrib terang ora situ dijamak. Waduh, tak situ dijamak. Itu sudah hutan gitu kan. Lah orang jamak itu seneng deh Pak. Senengnya gimana? Wis serah di tanggungan sholat isya, lagi tidak balik lagi ke masjid. Lawang baru sholat maghrib sebentar, pulang ke rumah sebentar, balik mana sholat isya. Itu berat ini. Tapi nek sholat isya harus dijamak mulai wis 14. Arab turu itu 14 tuh. Orang kepikiran sholat isya. Saya pernah nanya Pak Ustaz, gimana kalau seorang muslim kok seneng jamak? Nek ono wong jamak terus seneng itu apakah pertanda dia itu lemah iman? Oh enggak, itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seneng kalau rukhsahnya itu diambil. Lah jamak itu rukhsah, keringanan dari Allah. Mana jamak alhamdulillah sih. Delok sih tapi delok sih udane terus apa ora yo. Gur pipis kok jamak. Weh namen itu kan jamak. Sithik-sithik jamak gitu. Lihat dulu. Lalu zaman ngen kula niku rene masjid niku kan desain niku Pak. Wah, kacau gitu. Foto bulu ternyata gerimis. Maka lihat dulu sih delok sih ada yang keluar. Deras enggak? Oh, deras. Karena kalau patokan ini berbudu-budu, nah itu saya kira kalau buahnya sedikit, budak ternyata gerimis. Dalilnya apa? Surat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kalian mengadakan bepergian safar, maka tidak berdosa kamu mengkosor sholat. Nek kosor niku meringkas nggih 4 jadi 2. Nek jamak niku digabung. Jamak itu menggabung. Maka jima itu bergabung ya Pak. Jamak jima. Itu menggabungkan 2 sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari Madinah menuju Mekah. Lalu beliau mengerjakan sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Madinah, Mekah itu pinten kilo Pak? Kurang lebih 500 kilo. Kurang lebih Solo, Jakarta. Tapi di sana perjalanannya itu lancar, kayak tol itu cepat sekali bus. Padang pasir ini. Meskipun diberi kemudahan, numpak bis penak, numpak pesawat penak, tidak dijamak di kosor. Hukum tidak akan berubah meskipun diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Kalimantan Timur saka Jakarta, saka Jogja itu sak jam. Ya masa dadak dijamak di kosor ora apa-apa.
Waktu itu namanya perjalanan apalagi berapa ratus kilo itu kan, sampai ke Kalimantan. Boleh dijawab, boleh, dikosor boleh. Kenapa? Karena safar perjalanan. Seenak-enaknya safar Bapak Ibu sekalian, itu Rasulullah mengatakan qit'atul minal adzab, mesti capek, nggak enak. Terbatas makannya, terbatas minumnya, terbatas tidurnya, tidur sampai tidur, nggak enak ini. Enak kalau di rumah, tidur di kamar, tidur di hotel. Seenak-enaknya fasilitas ketika perjalanan tetap nggak enak. Makanya Rasulullah mengatakan qit'atul minal adzab, sepotong dari azab, sepotong dari siksaan ketika di dunia. Terus ngobrol perjalanan itu so tenang, apalagi rian becak Solo, Medan, Solo Rio, Solo Sumatera pakai ALS antar lintas Sumatera itu berhari-hari lebar 3 hari. Kayak mobilnya itu bukan mobil AC, mobil bumel gitu. Sudah tengahnya diberi kursi lagi, juga epet-epetan itu selama beberapa hari, 3 hari, 2 hari, 3 malam kadang-kadang. Lalu sekarang naik pesawat terus 1 jam sudah sampai. Terus selanjutnya diperbolehkan mengusap khuf sepatu selama 3 hari 3 malam. Tapi sepatunya yang menutupin mata kaki nih, bukan sepatu-sepatu biasa. Kado sepatu bot nih, sepatu bot video tukang-tukang. Nah biasanya pas safar itu kan copot, buka kan repot nih. Ketika kita dalam keadaan suci berwudu, terus pakai kaos kaki, pakai sepatu, lah setelah itu pas wudu nggak perlu dicopot sepatunya, nggak perlu dicopot kaos kakinya. Meskipun kita sudah batal, sudah kentut, sudah ke kamar mandi, nggak perlu dicopot. Cukup apa? Wudu, terus kakinya nggak perlu dibasuh pakai air, diusap. Usapnya mana? Bawah atau atas? Yang atas. Padahal sing reget sing isor. Itulah agama Islam. Yang kotor bawah yang diusap di atas. Maka dalam Islam itu nggak boleh pakai akal. Nek pakai akal sing nyentuh sini, sing wudu aja. Mestinya nek pakai akal sing ngentot itu dubur ya sing dibasuh dubur toh. Enggak. Tadi itu kan mengusap khuf itu yang kotor bau tapi yang diusap di atasnya. Termasuk kalau diperban luka kan cukup usap saja, tidak perlu perbannya dicopot terus di kayak bani ya garing-garing, cukup diusap di atas perban. Terus yang ketiga diperbolehkan tayamum ketika safar, di atas pesawat, haji, umroh, perjalanan ke Sumatera, midun mungkin loh itu. Sholat padahal sing duwe bis itu mereka kopet, mungkin mau ke masjid aja nggak diperbolehkan, mampir masjid itu nak pun rasa terus. Beda dengan PU Handoyo Hardoyo apa Handoyo? Haryanto ada, PU Haryanto, masya Allah itu orang soleh. Setiap waktu subuh itu sopirnya suruh berhenti, terus jamaahnya penumpangnya suruh sholat. Saya penting berhenti di masjid, mau sholat saya penting tak hentikan. Yang mau sholat, yang mau ke toilet, yang mau tetap tidur silahkan. Masya Allah itu, PU Haryanto itu dia punya anak yatim itu jumlahnya 5.000. Mengasuh anak yatim sampai 5.000. Akhirnya barokah itu, rahmatnya semakin tambah. Masya Allah, itulah barokahnya orang sedekah itu seperti itu. Lah, kalau memang tidak memungkinkan untuk mampir di masjid untuk wudhu, boleh tayamum. Lah gimana cara tayamumnya? Debunya yang menempel di situ, boleh. Caranya tayamum gimana? Coba dengan sini, dipraktikkan tayamum gimana? Bisa enggak? Sini loh, latihan. Hah? Bisa? Itu aja coba. Tayamum gimana? Perhatikan. Tepuk dulu, terus diusap mana? Wajah dulu atau tangan dulu? Wajah dulu baru tangan. Dalilnya apa? Dalilnya surat
An-Nisa ayat ke-43. Wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau kalian sedang sakit, menderah ya, wah aku dek wudu kok tambah loro, wadun banget kan. Mboten sah wudu, mboten napa-napa mbah, jenengan tayamum. Soalnya jenengan lebih gerah. Wudu ganti tayamum. Atau dalam keadaan safar, perjalanan, tidak memungkinkan turun dalam pesawat para nganggo banyu ya ora mungkin. Pakai debu, diperbolehkan pakai debu. Atau keluar dari buang air atau habis menyentuh wanita dan tidak mendapatkan air, maka boleh untuk bertayamum. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah, wa aydikum dan tangan. Caranya gimana? Terus wajah di, boleh. Terus wajah di, usap. Namanya wajah itu sampai di sini, dari sejak tengkuk sini, dari sejak sini sampai ke sini. Apa lagi? Terus baru tangan. Tangannya gimana? Caranya tangan itu yang kanan dulu diginikan. Terus baru yang kiri. Kan tepung tadi itu kan belum hilang toh. Kanan dulu, yang dibasuh itu punggung telapak tangan, ya, baru terus ini. Sudah cukup. Praktis tayamum. Boleh nggak sampai sini? Maka dia mengatakan sampai siku, tapi cukup sampai di sini saja nggak apa-apa. Sampai pergelangan tangan. Termasuk ketika jenengan habis junub nih, misalnya malam hari, kan ada salah seorang sahabat perjalanan mimpi basah. Wah, mimpi basah harus mandi junub, ini mandi wajib. Tanya sama sahabat, gimana? Saya harus mandi nggak? Kamu harus mandi, padahal kepalanya sakit, luka. Kamu harus mandi. Gitu. Akhirnya dia mandi. Mandi semakin parah sakitnya, meninggal. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Dia telah membinasakan saudaranya. Allah akan membinasakan dia. Kenapa dia tidak bertanya kepada orang yang lebih alim? Karena obat bagi ketidaktahuan itu bertanya. Cukup sebenarnya tadi kamu tidak usah mandi, cukup tayamum saja. Loh, kan mandi besar masa cukup dengan tayamum? Meskipun mandi besar itu bisa diganti dengan tayamum. Jadi habis misalnya mimpi terus nggak mau mimpi, gue dingin sekali, wah ini aku adus mungkin ini, koyo es koyo ini, cukup tayamum kamu. Nah, terus nanti yang basah gimana? Ya diganti, yang basah diganti dengan yang baru, gitu. Terus nanti kita tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudu, juga bisa menggantikan mandi besar. Karena ada juga yang terus, wah, wudu kan diganti tayamum, nek mandi besar berarti ganti glundung-glundung. Nah, waktunya terus enten lemah glundung-glundung gitu. Lah apa glundung-glundung? Ini penggantinya tayamum. Karena aku kan mandi junub, isinya harus mandi, lah nggak bisa mandi terus glundung-glundung. Nah, betul. Terus ketika safar boleh tidak puasa, tapi jangan menyengaja ben ora poso terus safar. Ayo, apalagi pas ngantenanya nikahnya 1 hari sebelum Ramadan. Wah, tuh itu ujiannya berat ini. Poso-poso ini awan-awan ini, dik nang Bali wae dik safar. Safar akhirnya kan boleh batal boleh minum, terus dijak nang kamar. Itu namanya khilaf, ngakali syariat, nggak boleh. Ya kayak orang Yahudi kan, hari Sabtu untuk ibadah, jangan boleh iwak. Ya ora boleh iwak dino setune. Ning hari Jumat sore masang jolo. Dijimuk kapan? Jimuk dino Ahad. Lho kok ora boleh iwak? Setune ora boleh iwak. Iya, ning kowe Jumat sorene masang jolo jimuke dina ya padha wae. Ya.
Itu namanya mengakali syariat. Kayak mau pengen hubungan sama istrinya terus dijak dolan nang Bali, nang Budi, dene sok buka terus dijak nang kamar. Itu namanya mengakali syariat. Terus diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Aslinya itu sholat yang diperbolehkan sholat di kendaraan itu cuma sholat sunnah. Nah, sholat wajib diusahakan di masjid. Berarti kan mampir. Ini sholatnya nang ndi? Sholatnya nang dalan wae. Sholat nang dalan tabrak motor. Sholatnya nang masjid, pinggir dalan. Kan seringnya kan, ayo sholatnya nang di sholatnya wae nang dalan. Aku ora pipis nang masjid, golek masjid, go pipis lho. Nek pipis golek masjid, nek sholat malah nang dalan. Tapi saiki ora nang masjid, Pak, golek toilet nang SPBU, nang pom bensin. Sekarang masjid bukan tempat untuk pipis gitu. Jadi boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan kecuali di atas kendaraan, sholat wajib pun juga boleh. Karena pas umroh, haji, boleh sholat wajib di atas pesawat. Menghadap kemana? Ya diniatkan menghadap kiblat. Nang bis berarti pertama kali diusahakan menghadap kiblat. Solo, Jakarta kan madhepnya ngulon ta, Pak? Pertama kali madhep ngulon sih. Bar kuwi enggak menggok ya wis. Pas itu bengkok seperti rono. Ya angel. Kan enten kan iki kompas kan melu kompas. Rono. Malah mau balik rono terus piye ngono. Jadi boleh untuk sholat di atas kendaraan dan mengarahkan kiblatnya pertama kali ke kiblat, setelah itu ngikutin kendaraan tersebut. Ngikutin enggak apa-apa. Kalau bisa itu berjamaah juga. Masya Allah itu di di pesawat, terus pas waktu sholat ada yang azan, terus iqomah, ayo kita jamaah. Yang paling depan sebagai imam, belakangnya semua makmum. Enggak apa-apa. Karena seringnya Pak, saya sering berapa kali naik pesawat itu banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Kenapa? Waktu sholat dari misalnya ke Timur Tengah itu biasanya zuhur, asar sampai 12 jam, 18 jam itu kalau tidak diingatkan kadang-kadang mereka meninggalkan sholat. Mudahnya mereka meninggalkan sholat. Padahal baru saja menunaikan umroh coba. Baru umroh waktu sholat. Makanya mutawifnya, pembimbing hajinya mengingatkan bapak-bapak, ini sudah masuk waktu maghrib. Segera tunaikan sholat maghrib sekalian dijamak sama isya. Mari kita sholat berjamaah, ada yang adzan, ada yang iqamah. Kalau semuanya umroh, tapi kalau penumpangnya umum itu yang sering tidak diingatkan dan lupa, bablas turu, ngerti-ngerti kok setek waktu ini. Makanya harus selalu diingatkan. Biar jangan sampai kita meninggalkan sholat, meskipun dalam kondisi apapun. Demikian alhamdulillahirabbil alamin, sudah masuk waktu isya. Kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.